Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pelajari sejarah Islam lagi. Kali ini akan kita bahas era Utsmani muda di Turki Utsmani. Setelah masa Tanzimat, muncullah era Utsmani muda atau disebut Yeni Osmanliler atau Young Ottoman yang berusaha ikut memperbarui situasi di Turki Utsmani. Utsmani muda bertentangan terhadap kelompok Tanzimat dan bersatu bersama Sultan Abdul Aziz untuk memberangus pemikiran bebas, walau mereka seperguruan dalam menyerap ilmu dari Mustafa Rashid Pasha. Kelompok Utsmani muda berasal dari organisasi rahasia yang dibentuk tahun 1865 dengan tujuan ingin mengubah pemerintahan yang absolut menjadi konstitusional. Utsmani muda yang merupakan gerakan bawah tanah keburu ketahuan oleh penguasa 2 tahun setelah berdiri, maka para pendukungnya melarikan diri ke Eropa untuk menyelamatkan diri. Mereka baru kembali ke negerinya setelah wafatnya Perdana Menteri Ali Pasha. Terdapat 2 tokoh penting dalam Utsmani muda. Yang pertama yaitu Zia Pasha dan yang kedua adalah Namik Kemal. Zia Pasha menamatkan pendidikannya di sekolah Sulaimaniye yang didirikan oleh Sultan Mahmud II, lalu bekerja di sekretariat Sultan atas jasa gurunya yaitu Rashid Pasha. Ia mempelajari bahasa Prancis untuk kepentingan tugasnya. Karena persetujuannya terhadap Perdana Menteri Ali Pasha, ia melarikan diri ke Prancis dan berdiam di sana selama 5 tahun. Ia berpendapat bahwa manakala Turki ingin maju harus memakai sistem konstitusi dan harus dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Walau demikian, ia tidak setuju dengan meniru Barat dan isu bahwa Islam menghambat kemajuan. Dalam Dewan Perwakilan Rakyat, perbedaan pendapat di antara umat dapat ditampung. Sedangkan Namik Kemal adalah tokoh kedua yang berasal dari kelas atas. Ia belajar privat bahasa Persia, bahasa Arab dan bahasa Prancis. Ia bekerja di kantor penterjemah sebelum pindah ke kantor Istana Sultan. Ia mengagumi tulisan-tulisan Ibrahim Sinasi, pemimpin surat kabar Tasfir Efkar, yang lari ke Paris. Namiklah yang menggantikan pemimpin surat kabar tersebut, yang akhirnya ia pun ikut menyelamatkan diri ke Eropa. Ia berpendapat bahwa pemikiran Barat harus dikritik dan harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Agar negara Turki menjadi negara yang maju, harus dihilangkan sifat absolut dan harus diganti dengan sistem konstitusi dalam pemerintahan.
Walau sudah ada dua piagam, yaitu piagam Gulhan dan piagam Humayun sebelumnya, belum menjamin dipisahkannya kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Rakyat memiliki hak berpolitik yang harus dihormati, sedangkan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan lewat perwakilan. Ia ingin mengutarakan bahwa sistem demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, sebagaimana dicontohkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Ia mengatakan bahwa musyawarah adalah bentuk demokrasi di dalam Islam. Dalam pemerintahan Islam, ada pemisahan antara legislatif dan eksekutif. Ulama dipandang sebagai pembuat undang-undang dan pemerintah sebagai pelaksana atau eksekutifnya. Namek Kemal menghendaki dibentuknya 3 majelis di dalam pemerintahan konstitusional, yakni Syura-i Daulat atau Majelis Negara sebagai perancang undang-undang, Syura-i Ummah, Majelis Nasional, yaitu pembuat undang-undang, dan Majelis Ayan atau Senat sebagai perantara antara badan legislatif dan eksekutif, sekaligus pengesah undang-undang yang dibuat oleh Majelis Nasional atas usulan Majelis Negara. Ia juga menghendaki cinta tanah air, yakni cinta seluruh wilayah Kerajaan Utsmani sebagai pemimpin umat Islam yang harus bersatu. Inilah bentuk persatuan model pan-Islamisme yang dipelopori oleh Turki, dan konstitusi yang dikehendakinya adalah konstitusi model Prancis, bukan yang dari Inggris atau Amerika. Konstitusi yang diperjuangkan oleh kelompok Utsmani Muda tersebut tercapai pada tahun 1876 di masa Sultan Abdul Hamid II. Kita lihat fotonya, gambarnya. Zia Pasha, ini Zia Pasha yang hidup pada zaman Utsmani Muda. Kemudian yang satu lagi adalah Namek Kemal. Inilah sebagai pemimpin Utsmani Muda yang mempunyai cita-cita untuk negara yang berkonstitusi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.